Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Selamat siang, Pak Aris. Selamat siang juga, Pak Ali. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah nih, Pak Ali. Ya, Baik-baik saja, sehat, tetap semangat nih, Pak. Tapi juga mungkin ada permasalahan dikit nih, Pak. hmm. Nah ini katanya Pak Aris ini kemarin WA saya kan, katanya mau sharing ngobrol gitu, Ya, Pak. atau mau menyampaikan sesuatu, Pak. Silahkan untuk bisa menyampaikan sesuatunya, Pak. Tentang apa kira-kira ya, Pak? Oh iya, Pak. Kemarin saya WA Bapak nih. Begini, Pak. Tapi sebelumnya nih, terima kasih nih, Pak, waktunya, Pak. Nggak sedang sibuk toh ini, Pak? Enggak, Oh, santai enggak. aja, Pak Aris. Oke, kalau kita ngobrol santai aja, Pak. Pak Ali. Gini Pak, sebenarnya setelah kita belajar kemarin itu Pak, dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi nih ya Pak ya. Saya itu sudah mencoba melakukan variasi yang berbeda. Kemarin saya mencoba di kelas 4 ya Pak, untuk melaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang, Pak. Masih belum semangat 100% gitulah, Pak. Selain itu juga saya juga sepertinya dalam mendiseminasikan ke teman yang lain itu sepertinya rasanya masih seperti berjuang sendirian nih, Pak. Ada beberapa guru sih, Pak ya, yang satu sekolah saya itu belum tertarik lah, Pak, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini terkait dengan waktu, dengan pekerjaan mereka juga, Pak, karena memang diferensiasi ini juga kendalanya kan juga waktu juga lah, Pak. Begitu, Pak Ali. Oh ya, ini topik yang sangat menarik nih, Pak Aris. Ya, kita sharing, tapi saya itu cuma punya waktu itu 15 sampai 20 menit Pak untuk mendiskusikannya. Waduh. Bisa ya Pak? Oke, bisa lah ya. Kita Ya, coba-coba, Pak. ya, ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak ingin capai itu dalam diskusi kita kali ini Pak? Iya, Pak. Saya itu berdiskusi dengan Pak Ali ini rencananya ya harapan saya lah ingin mendapatkan solusi ya Pak tentang bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih meningkatkan pemahaman siswa lah terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau yang lagi ditekankan ini pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat, Pak. Dan juga terlebih lagi kedua rekan saya yang sesama guru itu juga mau berkolaborasi dengan saya, dengan mungkin dengan berbagai pihak juga untuk bisa sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Oh begitu ya Pak. Wah hebat sekali nih Pak Aris. Sudah memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Iya, Pak. Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa itu belum optimal ya? Nah Iya, Pak. kemudian gini Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak? Jadi analisis saya itu mungkin ada 3 hal ya, Pak, terkait dengan penyampaian materi, pemahaman materi, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Saya masih bingung itu bagaimana itu cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, Pak. Dan bagaimana caranya agar rekan satu sekolahan saya ini juga ikut mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu, Pak Ali. Wah menarik sekali nih obrolan kita kali ini Pak. Karena ya kita sepemikiran juga ya Pak. Jadi Pak Aris ini memiliki 3 hal ya kendala atau permasalahan yang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pertama materi ya, terus Iya, Pak. partisipasi siswa, terus kolaborasi antara rekan sejawat ya Pak. Iya, betul, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak?
Sebenarnya itu saya itu ingin ya ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, wawancara terkait dengan kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa itu sendiri ya melalui analisis awal atau diagnostik kemarin. Setelah itu dapat dituangkan dalam rencana pembelajaran, Pak, agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa itu partisipasi secara aktif dan materi supaya itu materi yang dipelajari itu dapat dipahami dengan baik oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah kita pelajari itu dapat dilakukan secara berkesinambungan, Pak. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan ya perasaan yang hati yang senang, yo, ikhlas dalam menerapkannya, Pak, supaya tercapailah pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, Pak. Oh ya, alhamdulillah Pak. Saya salut sama Bapak ini. Saya mengapresiasi sekali terus apa yang sudah Aris lakukan. Nah, kalau boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan itu supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua jenjang, Pak. Khususnya Pak Aris ngajar SD kan. Nah, berarti kan Iya, di Pak. kelas 1 sampai kelas 6. Itu Iya, kira-kira Pak. apa? Kelas saya di SD, Pak, kelas 1 sampai kelas 6. Saya sudah berusaha untuk dalam pembelajaran saya itu mengelompokkan siswa itu, Pak, berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah dalam membuat LKPD tentunya itu juga sudah berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut, karena memang pemahaman siswa itu kan kadang berbeda-beda. Ada yang masih rendah, ada yang sudah sedang, dan ada yang sudah mahir dalam menyerap materi, dan juga kebutuhan kemampuan belajar mereka berbeda-beda. Ada yang audio visual, ada yang visual dan estetik. Saya sudah mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Selain itu juga saya sudah mendiskusikan ini pemahaman-pemahaman saya terkait berdiferensiasi ini kepada di Kombel, tapi ya masih satu sekolahan ini, Pak. Begitu, Pak. Wah, mantap sekali nih Pak Aris, langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan ini. Alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak keberatan, itu apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi Pak untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut Pak? Terus dukungan dalam bentuk apa Pak yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Pak? Alhamdulillah nih ya, untuk masalah dukungan sih, alhamdulillah Pak, kalau di sini di SD kami tuh sudah semuanya mendukung, Pak. Saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan satu sekolah, dan beberapa teman sejawat. Bahkan juga siswa pun juga sudah saya kasih pemahaman terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena takutnya itu pembelajaran berdiferensiasi itu dengan kami mengelompokkan itu, anak-anak itu akan merasa anak-anak itu akan merasa kurang nyaman, karena dengan kelompok tersebut kadang ada sing Jawan itu matuk-matukan dengan anak, tapi saya sudah memberikan penguatan supaya anak itu tetap semangat, dan juga itu untuk hal yang lebih baik lagi dalam prosesi pembelajaran ini, supaya semuanya kemauan, kebutuhan, gaya belajar mereka sudah tercover gitu, Pak. Ya, bagus itu Pak. Bapak sudah mendekati sempurna itu. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru Pak, supaya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Nah itu Pak, masalahnya juga menjadi problem tersendiri sih buat saya ini. Saya tuh sebenarnya juga sedikit mengalami kendala lah Pak, karena jika yang diajak berkolaborasi itu punya kemauan tapi kurang niatnya, kan kurang optimal juga Pak. Kami mencoba untuk mengajak rekan yang mengajar kelas untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sudah saya coba untuk melakukan hal tersebut, Pak. Kami berharap itu ada kesinambungan, Pak, dari kelas kecil sampai kelas besar. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran, Pak. Dari yang pertama,
sudah saya coba ajak dan juga sudah saya Masuk ke kalau saya ingin dan udah supervisi dengan langsung kelas masuk ya Bapak kami, Ibu, melihat itu proses nanti ngantri pembelajaran dan supaya turun bisa di tertarik polsek. gitu Pak. Ya mereka tahulah kalau itu memang pembelajaran yang Sama menarik, tapi dalam ketika penerapannya buka kan masih ruang kolaborasi, terkait dengan waktu yang itu lebih di banyak, Mainkum itu, terkait dengan saya menunggu tenaga hasil yang rekaman pastinya juga selama lebih 2 jam, banyak lagi karena kita terkait dengan waktunya itu sekian kondisi jam ya, terkait dengan dan nunggunya rutinitas 2 kita lah jam Pak baru sebagai bisa guru Pak. masuk. Jadi juga Makanya saya saya berharap ke sana kesinambungan itu itu nengoknya itu perlu besoknya, ada gitu loh biar Pak. saya tidak nunggu Yang itu lama. yang menjadi kendala saya Pak saat ini Pak. Oh ya, Itu terkait udah dengan selesai? langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas lain, itu harapannya itu Bapak seperti apa Pak? Saya harap kita itu bisa terus berkolaborasi dengan Mestinya rekan sejawat di-upload ya siapa untuk yang mau jadi melaksanakan transkriptornya. pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya bilang, Semoga saja Wah, ini 30 menit, dengan masing-masing waktu, 15, jadi pemahaman langsung buat pikiran yang ya saya masing-masing sampaikan 15, kepada rekan karena dan terus peserta diatur didik itu sedikit semakin tanpa saya meningkat, bilang, Bapak sehingga Ibu, mereka diatur lebih ya, senang tanpa mengikuti seperti itu. pembelajaran yang saya rancang. Ya. Terus kira-kira itu antara grade 1 sampai 10 Pak, kira-kira grade berapa itu rekan sejawat Bapak? Dan kira-kira bisa dinaikkan enggak grade-nya berapa Pak? Untuk sementara ini ya Pak, mungkin dari beberapa hal yang sudah saya lakukan terkait dengan Yang grade, MP-nya tadi dari sini itu Pak. mungkin saya masih di angka 5 lah Pak. Karena ada Nanti Bu beberapa Bibi yang tanya atau Bu Nani yang tanya? maaf nih ya, yang senior-senior. Ya, Sepertinya nanti mereka kalau sudah masih muncul, memiliki kendala dalam sudah menerapkan muncul nanti pembelajaran saya share. berdiferensiasi. Itu salah satunya Mengingat ya, pembelajaran salah ini satunya. membutuhkan banyak kesiapan Pak, terutama kan IT ya Pak. Terkait dengan IT Ya, untuk membuat LKPD, untuk memberikan aplikasi-aplikasi yang jauh menarik. Tapi saya yakin Pak, untuk keseluruhan itu bisa ditingkatkan lah sampai ke level 7 lah mungkin Pak. Karena meskipun mereka itu sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda, alhamdulillah di sekolah kami itu juga masih banyak yang muda-muda Pak, dan juga mereka bisa belajar dalam segi aplikasi kan tentunya mereka lebih mahir ya Pak. Jadi masalah ini kan oke-oke saja lah Pak. Bahkan mereka itu kalau masalah IT kan lebih jago yang muda, mereka bisa yang senior itu jadi penuntun lah untuk kami yang muda-muda ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Wah, ini menarik sekali ini analisis Pak Haris ini terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan itu dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan Pak Wawan sudah selesai. Rencananya sih setelah kan asesmen akhir ini Pak, kan ada waktu seminggu ya, sambil remedial, kita mengolah nilai. Saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan rekan sejawat untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab, Pak, dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Mungkin untuk siapa saja yang bertanggung jawab, karena memang mungkin itu muncul dari terutama dari ide gagasan saya ya, mungkin saya sebagai penanggung jawab Pak, karena saya juga yang saya kan juga yang menganalisis terlaksananya acara tersebut. Kemudian pastinya guru-guru kelas yang lain lah Pak yang ikut. Guru dari kelas lain juga sebenarnya boleh bergabung kalau memang mereka bersedia. Dari sekolahan lain apalagi juga bolehlah kita sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Nah, bagaimana ini cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini itu benar-benar terlaksana Pak, segala diskusinya, dan terkait pembelajaran diferensiasi ini dapat diimplementasikan di kelas Bapak? Pertama saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu sekolah dulu ya Pak. Mulai dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang Pak terkait dengan rutinitas kita sebagai seorang pengajar, dan juga waktu yang senggang, waktu yang lapang, dan juga hati yang senang supaya materi itu dapat masuk ke dalam pikiran kita dan juga
dalam mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah Pak, kebetulan ini waktu kita sudah habis nih. Oh iya Kak Pak, enggak. Saya, saya sangat senang itu karena Pak Aris bisa menemukan solusi yang tepat mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Aris atas apa? Sharingnya itu saya akan tunggu kembali sharing-sharing berikutnya Pak. Ya Pak, saya juga terima kasih nih atas waktunya ini sama Pak Ali ini Pak. Saya jadi saya bisa mencurahkan sharing-sharing ini kan juga saya juga lega rasanya Pak Ali. Wah luar biasa ini Pak Ali. Mudah-mudahan dengan percakapan ini bisa semakin senang, sukses selalu, bermanfaat untuk anak didik kita nantinya ya Pak Ali ya Pak. Ya, itu Bapak sudah bagus, sudah mendekati sempurna Pak. Tinggal nanti eksekusi akhirnya itu bagaimana, itu nanti bisa kita sharing hasilnya bagaimana Pak. Itu Iya aja Pak. Pak untuk waktunya ya, mungkin sharingnya Oh, ya. ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ali, terima kasih juga waktunya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang nih Pak Ali, Pak Ali. Selamat siang juga Pak Aris. Gimana ini kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sih baik, Pak. Sehat. Kok lemes gitu nih? Eh, Kok lemes makan ini, sekali Pak. nih? Aduh. Nah, ini katanya Pak Ali ini mau ngobrol-ngobrol santai nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Pak, mumpung kita ini lagi Oh iya, nyaman Pak. ini, Gini, kita Pak. jarang ngobrol nih kita ya. Tentang Ya. apa Pak Ali? Nah, gini, Pak. Sebenarnya itu terima kasih Pak Aris telah meluangkan waktunya pada saya. Saya mau sharing-sharing sebentar nih, Pak. Boleh, boleh. Pembelajaran nih, Pak. Oh, pembelajaran ya? Ya. Gimana Pak? Nah, Mas? sebenarnya gini, Pak. Setelah saya belajar tentang materi pembelajaran yang kemarin itu, yang sudah saya pelajari itu terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya terus melakukan aksi nyata, Pak. Wih, Mencoba melakukan mantap ini. Ini saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda Pak kemarin. Saya mencoba di kelas saya sendiri yaitu kelas 4 itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya ini pemahaman siswa masih kurang Pak. Nah, selain itu saya juga merasa seperti berjuang sendirian itu. Karena Loh. memang untuk mengelola kelas sendiri itu tidak ada rekan-rekan yang membantu itu Pak, karena guru-guru di sekolah saya itu kelihatannya belum tertarik Pak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak. Oh, menarik sekali nih. Berarti topik diskusi kita itu ini pastilah bermanfaat. Ini sangat menarik tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu kan Pak Ali ya? Iya Pak. Tapi kira-kira ini karena waktunya ini kalau misalnya kita diskusi 15 sampai 20 menit lagi kira-kira gimana Pak Ali? Bisa nggak ini? Tidak apa-apa Pak, bisa. Yang penting saya dapat solusinya Pak. Ya, kita nanti sharing-sharing supaya nanti solusi itu juga nanti timbul dari Pak Ali juga. Nanti bisa diterapkan di saya juga nantinya. Nah, apa yang Pak Ali ingin capai dari diskusi kita kali ini kira-kira Pak Ali? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi nih dari Bapak tentang bagaimana cara supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara berdiferensiasi ini Pak, atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat Pak. Dan kedua rekan saya atau rekan-rekan sejawat saya di sekolah ini bisa mau berkolaborasi dengan saya melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut di kelas masing-masing Pak.
Oh, begitu ya Pak. Wah, hebat sekali nih pemikirannya Pak Ali ini. Mengajak yang pertama tadi untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi, tapi disajikan dengan berdiferensiasi. Selanjutnya juga ingin mengajak supaya rekan-rekan guru di sekolahan Pak Ali ini tertarik untuk meningkatkan pembelajaran. Sudah mulai eh, sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi. Tapi Pak Ali masih ada perasaan yang mungkin memang belum optimal ya terkait dengan pemahaman siswa tadi ya. Kemudian ini Pak Ali, apa yang menjadi masalah ini Pak Ali? Permasalahan Bapak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu apa kira-kira masalahnya sebetulnya? Ini Pak, saya ini memiliki masalah, ya ada 3 hal permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, Dengan 3 hal ya? ya, Apa yang saja Pak pertama Ali? itu tentang pemahaman materi dan siswa dalam pembelajaran Pak. Terus Hmm, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu bagaimana cara agar rekan sejawat di sekolah itu maulah berkooperasi dan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas masing-masing ini Pak. Wah, menarik sekali nih obrolan kita kali ini ya Pak. Pak Ali sudah tahulah tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan ingin mengajak untuk berkolaborasi dengan yang lain ya Pak Ali. Tadi 3 hal tersebut yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama terkait materi ya Pak Ali ya. Ya Pak, Materi, terus tadi ada juga partisipasi siswa ya Pak Ali. ya Pak. Dan yang terakhir tadi kolaborasi rekan sekolah. Kalau boleh tahu nih Pak Ali, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Ali di pembelajaran berdiferensiasi ini mau apa Pak Ali? Ya sebenarnya sih saya ingin ketika pembelajaran diferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan dengan cara kuesioner dan wawancara terkait kesiapan pembelajaran siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran, Pak, agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian siswa berpartisipasi aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, Pak. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini itu dilakukan secara berkesinambungan. Kalau bisa sih dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, Pak. Jadi diferensiasi semua, Pak. Gitu, Pak. Oh, begitu ya Pak. Wah, Pak Ali sudah luar biasa ini dalam mengelola kelas untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah mulai menganalisis nih, kebutuhan kesiapan belajar mereka. Salut sekali saya ini sama Pak Ali ini. Apa yang sudah Pak Ali lakukan aja nih? Nah, kalau boleh tahu nih ya Pak, langkah atau strategi apa saja yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya Pak Ali ini semakin bagus dan nanti teman-teman yang lain juga termotivasi, Pak. Begini, Pak. Saya ketika pembelajaran akan dimulai, saya itu sudah mengelompokkan siswa, Pak, berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi, Pak. Selain itu saya juga sudah membuat media-media pembelajaran yang sekiranya menarik siswa. Karena siswa Hmm, itu berbeda-beda, ada yang suka dengerin musik, ada yang suka melihat gambar, ada yang suka langsung megang praktek itu membuat sesuatu itu banyak sekali, Pak. iya, Pak. Oh, begitu, Pak. Wah, mantap nih Pak Ali nih. Biasanya kalau menyajikan yang anak-anak yang ingin biasanya mendengarkan Pak Ali biasanya menerapkan pakai apa, Pak, ke dalam pembelajaran itu? Kalau saya Ditayang. lebih ke video itu sih, Pak. Oh, ada video. Untuk yang misalkan itu yang suka ini apa kinestetik lah gerak-gerak itu biasanya Nah, anak kalau bisa. itu lebih banyak ke pembelajaran IPA, Pak, karena di situ juga Hmm. banyak prakteknya itu. Nah, ketika Oh, itu langsung saya praktek langsung berarti ya, Pak. gitu. Wah, mantap sekali nih, Pak. Kalau tidak keberatan nih, Pak, Bapak itu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira mendapatkan dukungan atau motivasi tidak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini?
Lalu dukungan seperti apa Pak yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Pak, karena di sekolah saya itu yang paling dituakan adalah kepala sekolah. Tentunya saya koordinasi dulu atau konsultasi dengan kepala sekolah. Dan setelah itu saya konsultasi juga dengan rekan sejawat dalam satu sekolah itu Pak. Dan beberapa rekan-rekan seangkatan itu Pak. Bagus Pak itu Pak. Bapak sudah berkonsultasi kepada yang pertama tadi kepala sekolah, rekan satu sekolah ya, dan juga Ya, teman-teman yang lain. Bagus Pak itu Pak. Bapak sudah melangkah itu dalam alurnya itu sudah saya anggap sudah sempurna lah Pak. Terkait dengan dukungan Bapak ini, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru yang lain Pak, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. nah itu Pak yang saya alami itu ada sedikit kendala itu Pak. Oh, Karena jika, kendala ini. karena Iya, Pak. jika yang diajak kolaborasi tidak optimal itu akan apa ya? Jadi kegiatan itu tidak berjalan seimbang. Kami sudah coba mengajak rekan sejawat dalam yang mengajar kelas sama-sama wali kelas itu ya untuk bergabung dalam Hmm. pembelajaran diferensiasi ini Pak. Kami berharap ada kesinambungan lah dari kelas kecil hingga kelas besar Pak. Dan anak-anak juga lebih senang mengikuti pembelajaran. Oh, begitu, Pak. Terkait dengan langkah-langkah Bapak itu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas lain ya, Pak. Harapan Bapak itu ke depannya seperti apa, Pak? Dengan Ya, keterkaitan kesinambungan antara kelas 1 sampai kelas 6 yang tadi Bapak sampaikan itu. ya. Saya berharap itu bisa terus berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan peserta didik itu semakin meningkat Pak, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Oh, begitu ya, Pak. Ya, luar biasa sekali ini pemikirannya Pak Ali ini. Ini misalnya nih Pak, antara grade 1 sampai 10 ya Pak. Kira-kira nih Pak, perjuangan Pak Ali nih dalam merancang dan menerapkan ini untuk supaya tertarik rekan-rekan yang lain ini sudah berada di grade berapa Pak? Dan harapan Pak Ali itu mau dinaikkan sampai grade berapa gitu Pak ke depannya? Oh ya, kemungkinan ya di antara grade 5 ya Pak, karena ada beberapa guru yang sudah senior itu sepertinya mereka memiliki kendala Pak, terutama kendala dalam pembelajaran berorientasi yang menggunakan IT Pak. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7 Pak. Bahkan Mantap sampai ini Pak Ali. 9 itu bisa. Wah, Karena Masya Allah ya. meskipun sudah senior atau kendala dalam IT, tapi untuk kesiapan itu mungkin nggak bisa dihandle sama yang muda-muda dalam merancang Hmm, pembelajaran dalam segi banyak Pak ya, aplikasi. muda Ya. di situ Pak. Banyak yang masih muda-muda di situ. Banyak Pak. Oh, iya iya Ya, iya. kalau aplikasi di kelas itu bahkan yang senior itu sudah jagonya Pak, karena kesenioran jadi untuk mengaplikasikan di kelas itu lebih jago Pak. Oh, begitu ya. Wah, menarik sekali nih analisis dari Pak Ali nih terkait grade dan guru-guru di sekolah Bapak itu sudah adanya kolaborasi baik dari yang senior dan juga yang muda-muda. Kira-kira apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan satu sekolah itulah? Ya rencananya sih setelah apa tes akhir semester ini itu kan ada waktu seminggu ya Pak sambil jeda semester dan mengolah nilai itu akan saya diskusikan Pak dengan rekan-rekan jawab membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi ini Pak. Oh, memanfaatkan waktu akhir asesmen ini ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah Pak, sudah ada
Oh, ada rencana ke depannya. Saya sangat bahagia ini karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi ini. Saya ingin bertanya lagi Pak, nih Pak, terkait siapa saja kira-kira yang bertanggung jawab. Siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Ya, mungkin saya sendiri sebagai penanggung jawab Pak, karena saya yang menginisiasi terlaksana acara tersebut. Kemudian guru lain atau guru dari kelas lain juga boleh bergabung Pak. Bahkan dari sekolah lain yang terdekat itu juga bisa saja bergabung kalau mereka bersedia. Wah, luar biasa ini sudah mengajak lingkungan sekitar dan juga mungkin berbagi praktek baik dengan guru-guru di sekolah yang lain ini Pak Ali, ini luar biasa ini. Ya, Bagaimana ini Pak cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? oh ini saya yang pertama-tama itu akan mulai menghubungi guru-guru rekan sejawat di sekolah ya. Nah, mulai dari sekarang itu. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman Pak, atau tempat-tempat yang dirasa nyaman untuk berdiskusi Pak. Dan memastikan waktu yang benar-benar senggang, karena kita tahu untuk rekan sejawat kita tentu punya waktu yang senggang. Jadi kita cari-cari waktulah untuk yang senggang agar bisa kita fokus dalam diskusi ya, tentang pembelajaran diferensiasi ini Pak. Oh iya Pak, memang perlu Pak itu waktu yang senggang karena memang terkait dengan rutinitas kita ya Pak. Sebagai seorang pengajar itu kalau masih kita belajar juga masih ada anak di kelas kan memang kurang efektif ya Pak ya. Ya, Pak Ali, alhamdulillah nih dari diskusi tadi luar biasa sekali nih. Tapi kok tak terasa nih karena asiknya kita diskusi ini loh Pak. Kebetulan waktu kita itu sudah habis nih Pak. oh iya Saya Pak. sangat senang nih karena Pak Ali bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Pak Ali hadapi. Terima kasih ya Pak. Saya tunggu nih hasilnya nih Pak Ali. Ya, terima kasih juga atas waktunya Pak Aris ya, karena Bapak juga luar biasa sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak. Mudah-mudahan dengan percakapan ini saya selalu senang dan Bapak juga sukses selalu Pak. Amin amin. Manfaat untuk kita sama anak didik kita ya Pak ya. Ya, Oke Pak sudah Pak. Ali. Ya, Karena waktu kita sudah habis Pak Ali. Besok kita lanjutkan lagi ke diskusinya ya. ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Ya, wah luar biasa. See you next time Pak Ali. ya Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.